Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Atika Febriani dengan NIM 2524195 dan ini merupakan video presentasi dari tugas besar Sistem Biomedis yang berisi penjelasan tugas besar dan juga penjelasan heart rate variability yang telah saya lakukan. Masuk yang pertama adalah penjelasan mengenai HRV atau heart rate variability. Karena jantung manusia tidak berdetak dengan pola yang teratur, maka HRV mendeteksi perbedaan waktu antara setiap detakan. Pengertian HRV sendiri merupakan variabilitas yang dihitung antara beberapa interval RR. Jadi, sinyal jantung manusia yang terdeteksi oleh EKG itu tidak akan eh, terhasilkan secara konstan dengan teratur, dan oleh karena itu terdapat teori mengenai HRV atau heart rate variability yang merupakan penghitungan antara beberapa interval RR. Sedangkan untuk interval RR sendiri itu merupakan perbedaan jarak waktu antara satu sinyal dengan sinyal yang lain. Dan pada layar dapat dilihat bahwa terdapat gelombang PQRST yang menandakan suatu indikasi gelombang untuk memudahkan pembacaan sinyal jantung pada EKG. Kemudian dapat dilihat bahwa di sini merupakan terdapat 0,2 second. Ini merupakan jarak waktu dari sinyal pertama PQRST dengan sinyal selanjutnya PQRST, yaitu dengan waktu 0,2 second. 0,2 second ini dari rentang kotak yang garis yang sini hingga garis yang di sini, dan karena itu berarti satu kotak kecil per kotak ini adalah 0,04 second. Kemudian dapat dilihat bahwa antara titik P dan Q merupakan interval PR, kemudian antara QR, ST merupakan interval QT, kemudian dari titik S dan T merupakan interval ST. Kemudian masuk kepada proses pemrosesan sinyal yang dilakukan untuk memproses data EKG normal dan juga aritmia. Yang pertama adalah pembacaan data Psionet yang merupakan website yang menyediakan berbagai rekaman sinyal fisiologis dan dapat diakses secara umum. Kemudian langkah kedua adalah pelaksanaan pemrosesan data menggunakan pemrograman yang telah diperintahkan pada software Google Colab. Dan terlihat pada gambar merupakan grafik hasil dari EKG normal yang saya dapatkan dari data Psionet. Gelombang PQRST yang dihasilkan bersifat konsisten dan mengindikasikan tidak terdapat kelainan ritme jantung. Jantung dengan kondisi gangguan tertentu itu akan memiliki sinyal gelombang yang tidak konsisten dan pada umumnya tidak berbentuk kompleks PQRST. Ini merupakan sinyal EKG normal. Kemudian untuk sinyal EKG aritmia, dapat dilihat pada grafik ini tidak memiliki gelombang P, tidak seperti grafik ya EKG normal tadi, dan menandakan bahwa sinyal gelombang tidak memiliki nilai kompleks QRS dan tidak memenuhi heart rate variability. Dan juga berarti bahwa gelombang ini tidak bersifat normal dan mengalami gangguan ritme jantung atau aritmia. Pada beberapa titik, sinyal juga tidak memiliki gelombang P pada inisiasi awal sebelum titik kompleks QRS. Kemudian ini merupakan pemrograman yang saya gunakan untuk mengolah data normal dan aritmia sinyal jantung yang telah saya dapatkan dari website Psionet. Secara garis besar, pemrograman yang saya lakukan untuk kedua data adalah sama, yang membedakan adalah dari penggunaan bahasanya. Seperti ini hasil pemrosesan untuk normal, dan jika memang hasil pemrosesan untuk aritmia, maka ini akan terganti aritmia, dan ini akan terganti point care plot aritmia, kemudian di atas juga akan terganti RR intervals aritmia, dan sebagainya. Kemudian di sini terdapat parameter HRV
yang parameter normal maupun data aritmia. Adapun parameter Harvey yang ditampilkan dari pemrosesan data adalah SDNN, MRSTD, NN50, PNN50, DST. SDNN ini berguna untuk penghitungan nilai standar deviasi interval jantung, sedangkan MRSDD berguna untuk penghitungan akar kuadrat dari keseluruhan interval jantung dengan domain waktu periode. PNN50 merupakan persentase pasangan interval sinyal yang memiliki perbedaan waktu lebih tinggi dari 50 milisecond dengan total interval sinyal. NN50 merupakan jumlah pasangan sinyal interval dan DST merupakan penghitungan skala fluktuasi sinyal. DST merupakan penghitungan skala fluktuasi sinyal. Jadi keseluruhan nilai parameter HRV yang dimiliki data normal pada bagian samping layar akan memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai parameter HRV yang dimiliki aktivitas detak jantung aritmia pada sebelah kanan layar. Hal ini telah sesuai dengan teori yang ada di mana parameter HRV akan semakin tinggi jika detak jantung yang dianalisis adalah detak jantung normal dan tidak memiliki gangguan. Kemudian dapat dilihat bahwa di sini merupakan hasil ECG normal, kemudian hasil RR interval dan Poincare plot yang dari sinyal jantung yang normal. Poincare plot sendiri merupakan visualisasi untuk analisis variabilitas aktivitas detak jantung dari sinyal EKG. Pada aktivitas jantung yang normal, pada umumnya Poincare plot akan menunjukkan bentuk yang simetris, elipsoidal, dan menggambarkan variabilitas detak jantung yang diwakili oleh pusat elipsoidal dan titik-titik yang terdapat pada plot. Dapat dilihat bahwa jika pada Poincare plot ini kita belah di tengahnya, memanjang menyerong ke kanan, maka akan menghasilkan hasil yang cukup simetris dan itu menandakan bahwa Poincare plot normal. Kemudian untuk sebelah kanan bawah, grafik RR interval merupakan cerminan waktu bagi jantung untuk melakukan satu siklus kontraksi dan relaksasi. Jika ditinjau berdasarkan grafik nilai RR interval pada aktivitas detak jantung yang normal akan memiliki pola yang cenderung konsisten dan variabilitas yang terbatas. Kemudian ini merupakan hasil ECG, RR interval, dan juga Poincare plot dari data sinyal jantung yang mengalami aritmia atau gangguan ritme detak jantung. Pada aktivitas jantung yang tidak normal ini akan menghasilkan bentuk RR interval sebelah kanan yang tidak teratur serta memiliki pola yang cenderung tidak konsisten, tidak seperti grafik aktivitas jantung normal. Kemudian untuk Poincare plotnya dapat dilihat bahwa Poincare plot berbeda dengan yang terdapat pada sinyal normal, di mana ketika kita menarik garis dari pojok kiri ke pojok kanan atas yang bersifat serong, maka tidak akan menghasilkan hasil yang simetris antara kedua sisinya. Sekian, terima kasih.